Itu ya Kang. Kuning sih. Tak itu tuh. Oke. Turun ya. Set tuh. Tapi hilang ya? Hilang. Oke. Dan dia nggak sadar sih ada yang lewat itu. Oke, ini kalau misalkan dari perwujudan, nyaris perwujudannya bentuknya aneh ya, nggak bisa dideskripsikan juga. Tapi Hai Jiganers, kembali lagi bersama aku Heretsu dan juga Kang Sarip. halo. Seperti biasanya kita akan memberikan asupan horor untuk kalian semuanya. Dan bagi kalian yang memiliki video penampakan yang nyata, bisa kirimkan langsung ke Instagram @heretsu atau email rame.jigan@gmail.com. Oke Kang, kita langsung saja lihat video penampakan yang pertama dari Jiganers. Oke. Ini kiriman dari Instagramnya Tasya. Oke. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini aku ada cerita. Jadi ini kita semua lagi nginep di sekolah ya. Terus kayak ada yang aneh gitu di jendelanya, kayak ada sosok poci katanya ya. Oke. Mereka nginep di sekolah ngapain ya Kang biasanya? Kegiatan malam ya? Kita malam ya? Apa? Kenapa ya, kita lihat langsung. Nginep ya? Dokumentasi. Langsung Ini jalan-jalan aja, mungkin bukan kegiatan sekolah. Iya sih. Ciri tuh kaciri tuh. Ini ada yang loncat-loncat ya. Oke. Cuma samarkan. Tuh besi itu percaya kalian ya. Jelas modelnya. Oke Kang, kita terangin dulu bentar ya biar kelihatan jelas apa yang mereka bicarain gitu kan ya. Betul, karena terlalu gelap sih untuk dilihat sama penonton juga. Dokumentasi tidak terangin langsung Ini udah diterangin ya. Oke. Tuh kan? Ada ya? Ada pergerakan sih. Yang loncat-loncat ya. Coba kita zoom lagi. Lebih dekat gitu kan ya. Dokumentasi katanya. Oke. Kayaknya sebelumnya mereka juga udah lihat nih. Betul. Ya, ada loncat-loncat warna putih ya. Iya, loncat-loncat kan. Oke. Gak tahu loncat-loncat, gak tahu kaca jendela yang Ini ya. bergerak gitu ya. Oke. Yang penting ada pergerakan gitu kan ya. Betul. Dan Berarti mereka udah sadar Kang. Iya. Nginap di sekolah mungkin ada suara berisik gitu kan. Dokumentasi tuh ini ada sesuatu yang loncat gitu kan. Dan kata yang itu Tasya ya, pocong katanya. Pocica gitu ya. Pocong. Oke. Dia udah bisa. Mungkin ini bukan kegiatan sekolah ya, tapi mungkin mereka di luaran dan melihat di sekolahnya ada seperti ini. Dan sebetulnya kalau saya lihat dari video sebelumnya mungkin mereka udah lihat dan ini bikin dokumentasi lagi gitu ya supaya untuk meyakinkan. Nah, pergerakan ini kalau yang putih yang gerak ini saya pastikan itu benda ya, tapi digerakkan oleh astral. Tapi bendanya ini apakah memang itu jendela atau kayak ada bendera atau apa ya biasanya di sekolah itu. Dan itu pergerakannya memang oleh astral dan asalnya itu ada beberapa. Kalau saya lihat nih asalnya lebih ke identik anak kecil semua. Oh, karena di sekolah. Betul. Tapi ini nggak tahu sekolahnya SD, SMP, SMA ya. Betul. Terlepas dari itu, tapi ini kayak anak-anak seantara TK lah ya. Oh, gitu? Anak-anak kecil kayak gitu ya. Jadi apa ya, baung tuh. Bandel lah gitu lah ya. Kayak gitu-gitu. Dan ini energi anak kecil astral ini tuh ada beberapa sih, nggak satu. Oke, berarti yang bisa menggerakkan jendela itu bukan hanya satu gitu. Ya, ada beberapa itu, ada beberapa perwujudan, cuman lebih dari 3 nih. Oh, oke. Tapi yang putih mantelnya bukan sosok itu ya. Bukan, itu benda aja atau bendera atau apapun lah ya, tapi digerakkan oleh mereka nih. Oke. Yang jadi pertanyaan, nginap di sekolah berarti untuk mempersiapkan acara mungkin Kang. Ya, betul. Kayak apa ya? Kayak pensi apa gimana gitu kan sih. banyak. Ini kiriman dari Robi SCR. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, itu yang hitam di foto apa ya? Yang pas wajah dan sampai penyok itu ke dinding. Sedangkan foto satunya nggak ada apa-apa, normal katanya ya. Itu astral atau apa? Jadi membuat wajahnya penyok mungkin. Si astralnya penyok atau gimana ya? Kita lihat ya. Oh, ini dia selfie ya di kaca ya. Ini tuh wedding apa? Oh, rumah kayak rumah ya. Atau penginapan ya? Rumah sih kayaknya ya. Iya. Kayak di lobi juga kan. Ini yang hitam katanya ya. Oke. 1. Ini 2 normal katanya. Nggak ada. Oke. 3. Oh, beberapa kali ya dia selfie ya. Cuman yang ada yang 1 itu mungkin ya. Ya, ini 5 foto semuanya gak ada apapun, tapi yang 1 harusnya aneh banget ya. Harusnya semua juga ikutan kalau misalkan ada yang hitam kayak gini ya. Kayak malaikat ya. Betul. Yang mau sesuatu gitu di belakang. Di depan ya. Di depan ya kan, ini jadi Iya, hitam di depan, ya? betul. Ini jadi hitam ya. Iya.
Padahal tangannya kamera nggak menghalangi apapun ya. Betul, dan itu di kaca nggak ada noda ya. Biasanya kalau ada noda harusnya beberapa foto yang lalu ada lah ya bekas-bekas gitu. Terus yang penyok apa yang bikin dia penyok? Enggak ya, bikin penyok ya kan? Enggak sih, cuman ketutup hitam aja gini. Iya. Ketutup aja. Wajahnya mungkin jadi benyok atau apa? Bonyok mungkin ya maksudnya. Iya. Nah, oke. Sosok apa nih, Kang? Oke, kalau saya perhatikan ini bukan datang sendiri ya, dan bukan hodam dari si tetehnya juga, tapi ini menempel di badan gitu. Nah, ini kemungkinan besar ya dia ini ada yang dari orang lain gitu ya, ada sesuatu dari orang lain dikirim gitu, supaya orang yang melihat si teteh ininya itu kayak yang tertutupi dan terhalangi, supaya tetehnya ini kelihatan jelek aja gitu. Biar jodoh gitu ya. Nah, kalau misalkan boleh saya berpersepsi, kayaknya ini hubungannya adalah asmara deh. Oh, asmara. Hubungan asmara, sepertinya si orang ini nggak terima nih si tetehnya kayak apapunnya yang baru akan meninggalkan dia, lalu ini ditutup untuk masalah perjodohannya. Sehingga si teteh ini ketika dilihat oleh orang lain tuh kayak yang ini kayak nenek-nenek ketutup kayak gitu-gitu. Yeah. Padahal cantik kan si kakaknya ya. Tuh. Kayak gini ya. Orang lihat tuh kok gelap banget ya ini si kakaknya gitu ya. Betul, dan ini tuh jin ini jenisnya jenis yang mempengaruhi aura ya. Ini adalah aura si tetehnya yang digelapi oleh bangsa jin tersebut. Berarti sama kayak usaha, kayak jodoh bisa ditutup-tutupi gitu kan ya? Betul, bisa. Tapi kalau saya boleh berpersepsi, ini tidak terlalu parah sih kalau yang kayak gini. Biasanya ya datanglah ke orang yang tepat, minta disyariati, insya Allah lah. Yang kayak gini mah terlalu berat ya. Yang berat tuh bila mana dikawinkan dengan pohon ya, kayak gitu. Ya gitu. Ya, jadi ada orang fotonya. Ini saya akan ngasih tahu ya, tapi yang jelas si orang itu dipakuin ke pohon supaya dia jomblo gitu terus. Oh wow, jadi ada sih. kayu gitu ya? Diam aja gitu ya? Nah kayak gitu ada sih. Oke. Ini dari Erna Nana. Oke. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini lagi viral di salah satu hotel yang terdengar suara rintih mungkin ya. Minta tolong di awal video sudah terdengar, dan ini sampai polisi turun tangan. Apa ya asal seberani ini katanya ya. Oke. Rilih ya. Di hotel ya? Iya, di hotel betul-betul. Kita coba dengar. Ada yang minta tolong ya. Dan saat itu dia kami tergantung. Oh itu. Ya. Oh ya ada. Ada yang minta tolong ya. Dan saat itu dia Ini suaranya mirip-mirip kayak suara kita ekspor Kang waktu dulu. Tolong nanti datar dan juga kayak gimana? Flat ya. Tuh. Iya. Jadi nggak terlalu menyakitkan, nggak terlalu ini, flat aja gitu ya. Tolong gitu ya. Kayak tolong gitu kayaknya harusnya kayak panik lah gitu ya. Panik lah. Okay. Dan kayaknya sih ini di kamarnya kosong ya kayaknya. Security juga sampai ke sini karena nggak bisa dibuka mungkin pintunya ya. Iya. Dan sampai polisi turun tangan gitu. Yep. Tapi ini kan kita nggak tahu hotel mana gitu kan ya. Yang jelas suara itu dari mana itu Kang? Apakah astral atau manusia gitu? Oke. Kalau dari segi suara yang saya rasakan ini suara manusia ya. Kemungkinan kemungkinan orang ini disiksa dulu. Jadi sehingga dia untuk meminta tolong, meminta tolongnya pun seadanya aja, flat kayak gitu. Dan ini bukan astral, ya kemungkinan ini manusia sih. Manusia ya. Tapi bisa aja kan bukan dibekap atau gimana ya kan, tapi misalkan habis sesuatu nggak dibayar atau gimana gitu. Nah, ya gitu. Mas pokoknya istilahnya lemes lah gitu. Jadi gak sanggup untuk histeris gitu ya. Iya betul. Jadi memang ada beberapa yang mungkin kasus ya yang saya tangani juga di hotel-hotel seperti ini, katanya kesurupan, pedangga, terlalu lemas gitu. Udah ada sih yang kayak gitu. Iya. Jadi pengalaman juga sih. Iya sih. Tahu betul. Tapi astral bukan ya? Bukan sih, kalau ini bukan asal. Tapi bagusnya kalau ada video lanjutannya sih. Pasti ketemu, dilihatin itu ketemu orang. sih kayaknya Kang. Kalau sampai ada polisi gitu mah ya. Betul. Ini dari sumber TikTok ya, My Sugar Baby. Ada yang bisa lihat katanya ya. Ini si Dogi ya, peliharaan ininya kayak melihat sesuatu nih Kang. Apa katanya itu, melihat apa gitu? Binatang ya. Tiba-tiba kaget. Tuh kaget. Oke, siap. Padahal gak ada siapa-siapa. Oke, siap. Panik dong. Panik ya. Tungkap videonya. Nervous. Ya, saya melihat sesuatu juga secara batin. Wah, kayak takut banget ya. Ya.
kayak anjing tuh melihat sosok yang gede banget gitu karena karakter anjing tuh kan suka menggonggok kalau melihat ada maling kalau biasa gitu apapun gitu kan yang dia lihat. Tapi kalau kita nggak bisa lihat apa-apa ya Kang. Betul. Cuman ya kosong aja di sana. Tapi menurut Kang Sarip sosok Dogi itu melihat apa gitu? Oke, di sini saya melihat sosok ya secara mata batin dan mungkin kalau Dogi, kucing atau binatang-binatang peliharaan yang seperti itu dia instingnya sangat kuat dan mungkin ya bisa dibilang mereka bisa melihat gitu ya. Oke. Di sini saya melihat sosoknya tuh aneh, susah dideskripsikan ya, kayak tahu yang di Death Note tuh yang monster. Oke, tahu yang melayang. Oke, tahu wajahnya seperti itu dengan mata melotot dengan gigi yang sangat tajam, tapi badannya tuh besar, cuman dia itu kayak sobek-sobek, jadi nggak menyatu, kayak pecah gitu. Oke. Terus ke bawahnya memang ada kaki, nggak ada tangan. Jadi kayak balon gelembung gitu ya, pecah-pecah gitu, nggak sobek-sobek gitu. Ke bawahnya ada kaki dan wajahnya mirip kayak yang di Death Note gitu. Matanya bulat dengan gigi yang sangat tajam. Nah kalau untuk energi ini kayaknya ini negatif sih. Kalau misalkan ini mah ini kayak kiriman juga. Tapi melakukan apa sih sosok itu sampai si anjing itu kayak kaget-kaget mundur-mundur gitu? Apakah membentak atau gimana gitu? Ya. Kalau dari segi energi makhluk ini tidak terlalu agresif atau gimana? Ya tidak terlalu agresif untuk membuat penyakit kepada orang tersebut. Tapi di sini dia kayak melakukan teror psikologis. Jadi ke anjing, ke anjing gitu. Ke anjing. Jadi ketika anjing ada interaksi seperti ini, yang punya, aduh ada apa nih gitu. Jadi panic attack gitu. Jadi ini adalah gangguan-gangguan psikologis yang namanya ain, nantinya mengganggu hati dan pikiran. Bakal kepikiran nih si majikan kalau karakter anjing kayak gini tuh. Ada apa nih? Nah jadi kun payakun kata orang Sunda. Berarti si Asra tuh Kang bisa tahu mana sosok yang bisa melihat dia dan sosok yang enggak gitu. Misalkan manusia anjing nggak bisa lihat, diganggu juga nggak ngaruh ya ke anjingnya aja nih, si anjing sensitif nih bisa kayak gitu. Tahu dia. Kita penakut dan kita berani juga dia tahu. Benar-benar. Energi mungkin ya. Itu energi takut kan bisa kerasa jadi merah misalkan gitu kan ya. Betul, dari auranya itu udah mereka tuh punya kemampuan seperti itu. Jadi kalau kita penakut diberani-beraniin mereka tahu. Oh gitu ya. Ini berikutnya dari sumber TikTok Papa Glowing katanya ya. Ini kenapa ya Bang kok teman saya sampai dibegitukan, mohon bantuan ya. Ini ke SCM sih minta ininya ya. Tapi kita lihat juga reaction ya. Dia kenapa? Ini lagi tidur ya. Aneh sih. Ya kalau kata temannya pasti lucu ya, tapi kalau dia yang mengalami sendiri itu pasti serem. Mungkin dia mimpi buruk atau gimana, kakinya kan misalkan kita jatuh mimpi kaki suka gitu ya. Betul, ngejet kan. Ngejet lah. Tapi itu kepala sih Kang. Dan pergerakannya tuh cepet banget kayak nggak masuk akal gitu, kayak robot gitu. Kayak bukan manusiawi gitu ya. Tuh. Tuh. Betul sih, emang kalau misalkan orang yang lihat secara gini ya pasti lucu sih ya? Ketawa. Dan kakinya juga bergerak gak sih? Kayak dikit bergerak. Iya, ada gerakan. Sama kakinya ya. Takutnya sama Asra Kang didegung-deguin. Iya, didegung-degung pas lagi gitu. tidurnya didegung-degung. Tapi ini masalahnya CCTV nih Kang. Secara visual juga saya sudah ketara ya. Apakah dia mimpi moshpit? Moshpit ya. Joget-joget gitu ya. Enggak sih, kalau yang saya lihat dari segi pergerakan aja lah ya. Dari segi pergerakan memang ini ada gangguan astral. Kemungkinan ini ketindihan atau kata orang kita ya, atau bahasa medisnya apa ya, sleep paralysis ya. Sleep ya, paralysis. Paralysis itu ini kemungkinan dia kena rep, tapi secara visualnya emang kayak gini. Tapi menurut dia pribadi itu berat itu dia. Kayaknya dia juga ingin bangun, ingin melawan gitu ya, tapi susah. Nah itu memang ketika kita ketindihan, secara kita melihat dianya secara gini gitu ya, emang kayak gini. Suka ada gerakan, kayak gitu-gitu kelihatan sih emang. Cuman nggak bisa teriak dia tuh. Nah ini cara tidur yang salah tuh apa? Tengkurap, terlentang. Sebetulnya yang kayak gini tuh bukan salah ya, tapi lebih direkomendasikan disunahkan ke kanan, betul, dengan kaki yang rapat gitu. Itu karena kalau kayak gini kan gravitasi neken ke kita, jadi ke badan, betul. Ke badan jadi pengap gitu si paru-paru tuh. Betul. Tapi kalau ke kanan ya itulah makanya tidur juga ada sunahnya ya. Ada aturannya. Diajarkan gitu kan ya. Betul, dari Islam juga. Tapi sosoknya nggak kelihatan Kang? Nggak sih kalau sosoknya kelihatan. Ya kemungkinan ini sosoknya masuk di mimpi sih. Masuk di mimpi ya, bukan di kepala digitu-gituin ya? Bukan. Ya. Oh itu efek dari mimpi berarti ya? Betul. Ini sumbernya dari TikTok Irawan Karnadi dari Instagram nih ya. Ini naik gunung tapi ada sosok putih nggak sadar ya tuh ya. Gunung lagi. Tuh tadi kan. Coba di awal. Tuh. Kuning ya? Yang putih ya. Dia nyasar atau gimana ya?
Mungkin dia nggak sadar ya yang tadi ada pergerakan juga. Betul. Tuh, itu ya Kang. Kuning sih. Tak itu tuh. Oke. Turun ya. Setu. Tapi hilang ya. Hilang. Oke. Dan dia nggak sadar sih ada yang lewat itu. Mm-mm. Kayak itu sih Kang. Kayak pohon apa? Bunga trompet. Nah, Apa sih itu namanya? Kecubung sih. Kecubung ya. Kau tahu ya. Iya tahu. Bunga trompet sih aku tahunya. Dan itu warnanya kan emang kayak kuning gitu ya. Kayak turun, tapi nggak ada satupun di sana ya bunga kayak gitu. Betul. Dan ini kan yang part selanjutnya dia nyamperin nggak ada tuh. Betul. Ornamen kuning. Kondisinya dia mungkin sendirian naik gunung gitu kan dan capek Berkabut. dan berkabut mungkin indah sih kayak gitu. Cuman dia nggak sadar sih. Itu sosok apa sih Kang? Oke, ini kalau misalkan dari perwujudan nyaris perwujudannya bentuknya aneh ya, nggak bisa dideskripsikan juga. Tapi kalau misalkan dilihat ini betul bangsa jin yang mau memanifestasi, cuman belum sempurna. Jadi kayak gini aja. Sebetulnya orang-orang yang sering naik gunung pastilah pernah mengalami hal-hal seperti ini ya. Cuman kalau misalkan orang terlalu logik, dia berpikirnya bahwa ini ya kayak Fata Morgana lah, terus Paradolia lah, dan lain sebagainya. Padahal campur tangan jin sangat kuat sekali karena jin itu di gunung dan di laut yang sangat banyak gitu. Betul. Berarti ini cuman kegiatan biasa jin aja gitu. Dia cuma lewat doang gitu kan, nggak untuk menakut-nakuti karena udah tahu itu jalurnya mungkin ya. Betul. Sebetulnya kalau kita ke gunung bukan mereka yang kelihatan tapi kita yang masuk ke ranah mereka sebetulnya. Dan secara tidak langsung jin yang ada jin introvert ya. Dia tidak mau kelihatan kegaibannya, tapi ketika dia berpapasan dengan kita nggak sengaja bisa kelihatan juga sih. Sebetulnya emang larangan ya. Mereka kelihatan gitu tuh ya. Ya, tapi sebetulnya kalau misalkan disakralkan kayak gunung-gunung seperti ini kan kita kebanyakan pamali itu dilabrak ya. Banyak warga atau orang-orang Gen Z itu yang bilang wah gitu aja lah ya. Iya. Padahal gunung itu aman kalau dijaga sama jin. Iya betul. Kalau kita menyakralkan gunung, di sini angker, di sini ada jin dan lain sebagainya, itu pepohonan utuh, air bagus gitu. Wah, nyindir siapa nih Iya. ya? Gak takut ada ayam kan ke rumah gitu kan dipotong ini bangkai ayam gitu. Oh iya, santet. Ya. Iya. Nah kayak gitu-gitu aja sih sebetulnya gunung dan laut itu aman kalau dijaga jin ya. Kalau dijaga manusia malah habis. Habis ya. Betul. Oke sih ya. Tapi itu yang jelas penampakan ya guys. Betul. Itu Penampakan jin ya, itu jin ya. Penampakan yang positif ya, yang menjaga gunung ya. Betul. Berikutnya nanti kan ada kiriman VIP. Apa itu VIP? Jadi kan penampakan asupan horor tuh yang penampakan jelas kita reaksi asli apa enggak ya? Tapi kebanyakan penonton tuh ngirim yang Kang di list itu ada apa ini? Kenapa kan itu kayak lebih ke private banget ya Kang ya? Nah jadi kita tuh sebetulnya membatasi nggak masuk asupan horor, tapi karena VIP penonton bayar kan, jadi 50.000 kalian bisa masuk VIP dan kita reaction Kang. Boleh. Nah jadi kita coba lihat pengalaman mistis apa yang dilalui oleh yang ngirim video ini ya. Ziganus ini ya. Ya Ziganus. Ini VIP nih, kalian bisa langsung aja nanti DM, Kang saya mau VIP nih gitu kan ya. Ini dari Abdazka ya. Oke. Ini ceritanya kita baca perlahan-lahan ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku mau cerita pengalaman nyata yang terjadi sama aku dan keluarga waktu menghadiri wisuda kakak keempat di Bandung ya, tahun 2023. Kejadian ini terjadi di salah satu kampus ternama di sana, di Bandung nih, di kampus itu ternama ya. Dan jujur sampai sekarang masih jadi pengalaman yang nggak bisa aku lupain katanya. Nah waktu itu kami nginep di sebuah hotel berinisial A. Di mana ya A ya? Kami sewa 2 kamar yang connecting door, jadi pintunya nyambung antara kamar yang satu dengan yang lainnya. Nah sejak malam pertama sebenarnya mama dan kakak pertama aku sudah ngerasa ada yang aneh di hotel itu ya. Sekitar jam 1 atau jam setengah 2 malam mereka berdua dengar suara ramai di lorong hotel. Kayak banyak orang ngobrol, padahal bahkan ada suara anak kecil ya. Tapi pas mereka intip lewat lubang pintu, lorong itu kosong, sepi dan suara langsung hilang. Begitu lubang pintu ditutup, suara itu muncul lagi berulang-ulang. Tapi karena besoknya hari wisuda, jadi kami nggak terlalu mikirin. Jadi udah berisik banget di hotelnya tuh, ada suara-suara bocil aneh lah gitu ya. Nah besoknya aku sendiri nggak ngerasa gangguan apa-apa. Di hari wisuda aku sendirian di hotel sambil nunggu 2 kakak ipar aku yang lagi beli parfum di toko dekat hotel. Nah pas mereka balik, belum masuk kamar, dan di luar aku dengarnya mereka ngobrol dan bilang, loh ini udah pada pulang ya? Nah aku tuh langsung buka pintu dan jawab, enggak, dari tadi aku sendirian. Nah tapi mereka malah bingung dan bilang, lah tadi jelas banget ada suara si S, ponakan pertama aku dari dalam. Oh berarti yang ngomong tuh bukan dia ya?
Nah, aku merinding karena beneran dari tadi aku sendirian banget di kamar. Sementara itu, mama masih di kampus urusan wisuda kakak. Mama baru sampai hotel menjelang maghrib. Tapi begitu masuk kamar, mama tiba-tiba ngeluh kakinya sakit banget ya. Ya. Awalnya aku pikir itu sakit biasa karena memang mama sering sakit ngeluh soal itu. Tapi malam itu sakitnya beda, lebih parah ya. Mama bilang rasanya kayak orang yang sama sekali nggak pernah olahraga gitu. Tapi tiba-tiba disuruh naik gunung, sakitnya berat dan nggak karuan. Berarti saking beratnya ya itu sakitnya. Besoknya saat kami pulang ke rumah, kaki mama malah makin sakit sampai malam susah digerakin gitu. Berat banget rasanya. Nah, pas kami ngobrol lebih jauh, mama cerita sesuatu yang bikin aku makin nggak enak. Katanya waktu di kampus, dia sempat jalan menuju gedung wisuda. Jalan itu ngelewatin area danau kampus. Padahal hari itu lagi ada acara besar. Tapi daerah itu sepi dan suasananya aneh. Wah, dia jangan-jangan masuk ke alam gaib ya. Nah, di sekitar tempat wisuda, mama bilang sempat ngobrol dengan seorang ibu-ibu pakai gamis warna putih tulang. Ibu itu bilang kalau anaknya lulus dari D3 Teknik Telekomunikasi. Nah, ini disensor katanya, tapi udah kebaca ya. Ya banyak banget lah kampus yang D3 Teknik Telekomunikasi ya. Ya betul. Nah, karena penasaran aku iseng-iseng cari informasi tentang kampus itu. Dan aku nemuin berita tentang seorang mahasiswa yang tenggelam di danau kampus itu. Setelah berusaha nyelamatin temannya. Temannya tuh selamat tapi dia nggak berhasil. Yang bikin aku merinding, usia mahasiswa itu ternyata seumuran kakak keempat aku yang lagi wisuda. Inisial mahasiswa itu A namanya ya. Nah, saat aku cari akun Instagramnya, aku makin kaget. Ibunya mahasiswa itu sudah meninggal lebih dulu. Oh, Jadi dia yatim mungkin ya. Oh iya, betul. Dan nama yang tertulis di batu nisan ibunya sama persis dengan nama mama aku. Dan nama yang tertulis di batu nisan ibunya sama persis dengan nama mama aku. Jadi ibunya almarhum itu sama si ibu yang sakit itu. Betul. Sama persis semua hurufnya, Kang. Jadi di nisannya tuh itu sama persis gitu ya. Di titik itu aku mulai mikir jangan-jangan ibu yang ngobrol sama mama di kampus bukan manusia. Wow. Puncaknya terjadi subuh berikutnya, Kang. Mama bangun untuk ke kamar mandi. Pas balik ke tempat tidur, mama kaget banget karena melihat ada cetakan tangan di kedua pahanya. Tapi yang bikin merinding, bentuk tangannya kebalik. Tangan kanan muncul di paha kiri dan tangan kiri muncul di paha kanan. Gini ya? Oh iya gitu ya. Jejaknya tuh halus, seperti nggak punya sidik jari sama sekali, dan mama sama sekali nggak merasa ada yang nyentuh. Sampai sekarang aku dan keluarga masih nggak bisa jelasin secara logis apa yang sebenarnya terjadi di hotel dan kampus ya. Tapi rasanya semua kejadian itu saling terhubung dan terus jadi pengalaman yang nggak pernah aku lupain ya. Ini ceritanya nyambung. Jadi si mama ketemu sosok gitu kan ya, sosok ibu-ibu si mahasiswa itu ya. Tapi udah tiada ya. Si mamanya tuh ada batu nisannya, tapi namanya bisa sama gitu kan ya. Ini merinding banget sih ya jadi. True story ini ya. Dan ini fotonya, Kang. Foto dari telapak tangan dan pas sakit ya. Kakinya tuh berat banget. Mamanya tuh emang sakit kaki, tapi nggak pernah sesakit ini gitu ya. Ini ada tapak tuh. Kelihatan sih. Jelas banget 5 jari ya. Dan juga ini kaki satunya, Kang. Oh iya. Di paha bawah ya. Betul. Belakang ya. Ini ada kukunya ya. Kayak kelihatan kayak kuku. Betul, agak memanjang ya. Tapi kelihatan tuh tangan sih. Tapi kenapa bisa jadi cetakan kayak gini gitu kan ya? Dan ini foto ibunya. Ini fotonya disensor sih. Apa sih yang bisa diambil dari cerita ini, Kang? Mungkin Akang udah punya gambaran apa yang terjadi sama ibu ini, dan apakah dimensi yang ibu ini ketemu gitu sama ibu yang lain gitu di depan itu ya? Apakah emang masuk ke dunia gaib atau gimana gitu kan ya? Siap. Pertama saya lihat dari foto si ibunya ya. Si ibunya ini mempunyai suatu keturunan yang mungkin kental dengan hal metafisik atau spiritual. Ya, tapi nggak tahu si ibu ininya diulik atau tidak, itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas ada keturunan yang mungkin ada sesuatu yang terbuka di si ibunya ini. Dan kejadian seperti ini terlepas dari cerita dari A sampai Z-nya gitu ya, karena ini pengalaman yang sangat luas. Kalau saya simpulkan dari A sampai Z-nya, ini ada sesuatu yang ingin disampaikan mungkin ya dari segi holin-holin tersebut. Apalagi ini menggodanya bukan ke satu titik aja di kampus dan di hotel, berarti ini universal ke satu keluarga ini. Apalagi dengan nama yang sama, itu mungkin tidak suatu yang kebetulan ya. Tidak suatu yang kebetulan dan ada yang ingin disampaikan kayaknya. Dan hal-hal semacam ini itu sebetulnya frepat diri pribadi seseorang. Gimana caranya dia itu memecahkan misteri seperti ini sebetulnya. Ini ada sesuatu yang mungkin ingin disampaikan, dan mungkin pengalaman seperti ini hanya orang-orang tertentu yang bisa tahu dan merasakan gitu. Makanya orang yang tidak mengalami hal seperti ini tidak akan percaya hal-hal gaib, hal metafisik. Tapi yang udah mengalami, wah ini
sangat pengalaman yang luar biasa sekali menurut saya. Oke. Dan lebih bagusnya lagi si ibunya didalami lagi tentang dunia spiritualnya supaya dia paham nih apa maksud dan makna dari perjalanan ini. Karena setiap orang punya perjalanan nih. Perjalanan orang tuh beda-beda. Kemungkinan si ibu ini ada perjalanan yang bisa menyambungkan dari dirinya ke horinya gitu. Oh, Nah, kayak gitu-gitu, dan ada yang ingin disampaikan entah apapun itu, karena ketika seseorang meninggal apalagi tidak wajar ya, itu ada sesuatu yang tertinggal dan ingin disampaikan dengan horinnya gitu, bukan dengan ruhnya ya, tapi dengan horinnya. Oke. Nah, seperti itu. Mungkin ini ada yang ingin disampaikan. Kalau tangan itu dicetakan itu oleh astral atau gimana? Iya, ini dengan asal. Saya pikir saya lihat ini gitu ya. Ini saya pikir bukan dengan tangan orang, tapi ini dengan astral yang mungkin ngasih ciri bahwa Sundanya gini. Ayo dong cari tahu tahu gitu. Jadi cepat dong, cepat. Iya, kayak gitu. Ayo dong cari tahu. Kemungkinan ada kejanggalan nih dari segi kematian anaknya ini juga. Yang di danau tenggelam itu. Betul, kemungkinan ada kejanggalan sih. Oh, di danau mana? Ada cerita juga kan di danau di daerah kampus ya. Ini udah jadi kayak misteri, udah melegenda cerita ini sih. Tapi ya udah nyambung sih kayaknya gitu ya. Iya. Ya udah sih, itu mungkin intinya ya Kang. Iya, intinya seperti jadi itu. harus dicari itu sama mereka ya. Betul, sama si ibunya terutama. Sama si ibunya ya. Karena udah dipercayakan ya. Betul, karena ini udah konektivitas sama anak-anaknya, bukan seorang si ibunya aja. Ke anak-anaknya pun ini ada kayak konektivitas. Makanya tadi yang diam di hotel mengalami, yang datang ke hotel yang ipar-iparnya mengalami. Betul. Nah, ini si ibunya yang harus cari tahu nih. Wow. Gitu. Cerita yang menarik banget. Betul. Semoga lekas selesai ya gitu. Betul. Semua urusannya, dan mungkin dipermudah ya Kang ya. Amin, seperti Dan itu. tapi ini gak akan gak sampai melukai kayak gini Kang. Enggak sih. Saking keselnya mungkin gak melukai ya, bukan melukai maksudnya ya. Enggak, itu kasih ciri aja, biasanya nggak akan lama sih. Gak akan lama Nggak ya. akan lama ya, kayak gitu. Oke Ziganus, itu dia tadi beberapa kiriman video seram dari kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, juga share video ini, and see you again.